sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiat, nikmat bisa melihat wajah kawan-kawan kita, bisa melihat wajah orang-orang yang sudah lama kita nggak lihat. Masya Allah, kita berjumpa dengan mereka, seakan-akan hati ini bergembira dan seakan-akan hati ini pengen sekali berjumpa dengan mereka. Namun apa boleh buat, kondisi saat ini tidak memungkinkan. Tapi insya Allah, Allah Subhanahu wa taala segera mempertemukan kita dalam kajian yang langsung, bukan online. Tapi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi kita mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari bersama-sama kita membaca salawat kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih atas undangan kepada seluruh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para manajemen Shafana Islamic School dan para pengurus Masjid Shafana, dan kepada atau saudara saya, kawan saya waktu di kuliah, subhanallah, di Mesir kami selalu bersama-sama, yaitu beliau Syekh Nanang, subhanallah. Mudah-mudahan kita semuanya berada dalam kondisi sehat walafiat. Begitu juga para orang tua murid, para murid-murid, para yang hadir di sini, jamaah, ikhwah dan akhwat semuanya. Saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan dalam usia, kesehatan, dan ilmu yang selalu ditambahkan. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dan kajian kita yang luar biasa berharga sekali. Tidak semua orang-orang diberikan nikmat untuk mempelajari ini. Tidak semua orang-orang diberikan waktu untuk bisa kita mengkaji siapa itu keturunan mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berdoa mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita fahami, apa yang kita lihat dari slide nanti, apa yang kita dengar, mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Sehingga kita akan mencintai lebih, atau mencintai bahkan melebihi dari semua manusia-manusia yang kita cintai selama ini. Kita akan lebih mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apabila kita sudah mencintai atau menjadikan mereka di posisi orang yang paling kita cintai, bersiap-siaplah kita akan berjumpa dengannya, disambut dengan wajah yang tersenyum, disambut dengan pelukan, dengan rasa gembira oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan beliau, karena selama ini dalam satu hari coba kita cek, Masya Allah, berapa kali kita sebutkan nama Muhammad lagi. Dalam azan kita dengarkan nama Muhammad, bahkan kita menyebutkannya Muhammad. Dalam qomat kita sebutkan Muhammad. Dalam sholat kita sebutkan Muhammad. Dalam doa kita sebutkan Muhammad. Dalam bersolawat kita sebutkan Muhammad. Bahkan dalam kondisi-kondisi tertentu pun kita tidak pernah lepas dari kata Muhammad. Siapa ini Muhammad? Makanya saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya ini sering banget nyebutin Nabi Muhammad. Saya beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Bahkan saya berjenggot pun karena saya mengikuti orang yang namanya Muhammad. Bahkan saya mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan saya paling banyak karena mengerjakan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ya Allah, masa iya kebangetan benar engkau wahai Allah apabila engkau tidak pertemukan aku dengan sosok mulia, yaitu dengan orang yang bernama Muhammad nanti kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kita dengan sosok, dengan orang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Ketika kita nanti berjumpa, kita peluk beliau, kita cium tangannya, karena kita semuanya adalah orang-orang yang merindukan Nabi Muhammad dan juga dirindukan oleh Nabi Muhammad. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia sedang berziarah ke makam Baqi, yaitu makam di samping atau di belakang Masjid Nabawi Asy-Syarif.
Dan beliau kemudian setelah berziarah kubur, beliau mengatakan kepada para sahabat-sahabatnya, "Ya Allah, saya ini kangen banget sama saudara-saudaraku." Kemudian para sahabat kemudian melihat Rasulullah seakan-akan dia kangen banget, melihat kondisi wajahnya yang sangat kangen banget kayak begitu. Rasulullah kemudian ditanya para sahabatnya, "Awalasna ikhwanak ya Rasulullah? Bukankah kami ini saudara engkau, wahai Rasulullah? Kenapa engkau kangen kepada kami, rindu kepada kami?" Kemudian Rasulullah, "La, bal antum ashabi." Engkau itu bukan saudara-saudaraku. Engkau adalah kawan-kawanku, sahabat-sahabatku. Kemudian ditanya lagi para sahabat, "Lalu siapa? Siapa yang menjadi saudara-saudara engkau, wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Mereka itu yang hidup bukan di zamanku. Mereka itu yang gak pernah melihat wajahku, bahkan menyentuh tubuhku. Mereka itu, mereka yang selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan diperintahkan olehku. Mereka hidup di zaman yang jauh di akhir zaman. Tapi mereka selalu mengingat aku dan mereka selalu menjalankan apa yang aku perintahkan." Subhanallah. Kita ini disebut sebagai saudara-saudaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita mencintai dan merindukan Rasulullah, dan Rasulullah pun merindukan kita. Maka bersiap-siaplah wahai semua yang hadir di sini. Siap-siaplah nanti akan berjumpa dengan Rasulullah. Apa yang engkau nanti akan lakukan ketika berjumpa dengan Rasulullah? Saya pribadi langsung akan memeluk tubuh beliau. Subhanallah. Baik. Kita akan lanjutkan dalam bentuk slide. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita mengenai tentang putra putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah slide-nya. Sebentar. Baik, mari bersama-sama kita awali kajian ini kita dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari Sabtu, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1442 Hijriah dan juga bertepatan dengan tanggal 10 Oktober 2020. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahkan usia kita. Baik, kita lanjutkan sebagaimana biasa. Saya akan menegur kepada semua yang hadir di sini, khususnya kepada orang tua murid, orang-orang yang hadir, kemudian para murid-murid Syafana Islamic School, apa kabar semuanya? Langsung kita menjawab, Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata ucapan alhamdulillah itu bisa menggugurkan semua yang kita sombongkan. Kadang-kadang kita dikasih kesehatan karena kita menjaga kesehatan, salah. Kita dikasih panjang umur karena kita ngejaga makanan dan minuman kita, salah. Bahkan kita mendapatkan rezeki karena dari hasil kepintaran kita. Masya Allah. Kadang-kadang kita merasa kita punya rumah, punya mobil. Oh, si orang itu punya mobil. Wah, banyak hartanya karena dia mah wajarlah pinter. Wajar dia sekolahnya sampai S2, S1, makanya dia banyak rezeki. Ya enggak, ternyata salah. Kalau seandainya gara-gara kepintaran, sebenarnya guru dan dosen yang paling harus menjadi orang yang paling kaya raya. Ternyata enggak, bukan karena kepintaran. Oh, karena kerja keras. Oh, dia mah wajar kalau dia itu kaya raya karena kerja keras dia. Ternyata bukan. Kalau seandainya kita melihat orang yang pintar, orang yang kaya gara-gara kerja keras, harusnya tuh orang-orang yang di jalanan tuh, yang lagi nyangkul, yang lagi kerja keras itu yang paling kaya raya. Tapi ternyata enggak. Ya, atau gara-gara kerjanya banyak dari jam 8 sampai jam 8 malam, kerjanya 12 jam nggak berhenti-berhenti. Wajar kalau dia kalah, kalau seandainya dia kaya raya. Ternyata jawabannya enggak. Kalau seandainya seperti itu, coba kita lihat tuh, warung-warung kopi, warung-warung yang buka bahkan 24 jam. Harusnya mereka yang paling kaya raya, tapi ternyata enggak. Bagi orang yang beriman, ternyata kita mendapatkan rezeki, dikasih nikmat sama Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Karena semuanya itu tidak ada lain kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Maka
kita ini luruskan akidah kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka gugur semua kesombongan-kesombongan itu. Baik, sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah sekali lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi-lagi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita langsungkan saja kajian kita mengenai tentang sirah nabawiyah. Anta ma'aman ahbabta. Ingatlah bahwa nanti kita akan dipertemukan dengan orang yang paling kita cintai. Siapakah dia? Dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tak kenal maka tak sayang. Yalah, orang gak kenal gimana mau mencintai? Orang gak kenal siapa tuh? Siapa loh? Orang gak kenal gimana kita mau melakukan sesuatu kepada mereka? Ya, makanya Allah Subhanahu Wa Taala katakan, ya. Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahum munkirun. Wajar mereka selalu ingkar kepada Nabi Muhammad. Mereka wajar selalu tidak mau nurut sama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal Rasul mereka. Maka kita nggak mau disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu, maka kita akan menjadi manusia-manusia yang selalu taat kepada Rasulullah karena dasar kita mengenal beliau. Masya Allah, cinta kita kepada Rasulullah tidak menyuruti atau tidak mengurangi rasa hormat dan memuliakan kita kepada para keturunannya. Makanya kata Ustadz tadi sebelum dimulai oleh Ustadz moderator mengatakan ternyata kita cinta kepada keturunannya mirip seperti kita cinta kepada Rasulullah. Benar sekali. Rasulullah SAW katakan dari hadis yang mulia sahabat yaitu Ibnu Abbas rahimahullah, ya radhiyallahu an. Rasulullah mengatakan kayak begini, ahibbullah lima yaghzukum min ni'amihi. Kalian cintai Allah karena banyak memberikan nikmat kepada kalian. Wa ahibbuni bihubbillah. Maka kalau kalian cinta kepada Allah, maka cintailah aku. Di akhir hadis ini Rasulullah kemudian mengucapkan, wa ahibbu ahla baiti lihubbi. Kalau engkau mencintai aku, maka cintailah keturunan-keturunan aku. Anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit, dan semua keturunan Rasulullah kita cintai. Karena kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan. Ya Allah, kami ini kangen banget sama Nabi Muhammad, ya Allah. Seperti kita sudah banyak menyebutkan nama Muhammad. Ya paling enggak, ya Allah. Ini doa lagi nih. Ya Allah, paling enggak kami ditakdirkan oleh Engkau, ya Allah, bisa melihat makamnya, ya Allah. Tolong takdirkan aku untuk bisa datang ke Madinah, mengucapkan salam langsung di hadapan makamnya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pengen sekali. Kita pengen supaya kita paling tidak minimal kita mengunjungi makam beliau. Masya Allah. Saya berdoa mudah-mudahan Allah takdirkan semua yang hadir di sini dan keluarga besarnya. Mudah-mudahan bisa menginjakkan kaki nanti di Madinah, bisa mengucapkan salam di hadapannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Yuk, ayo anak-anak, orang tua, siapapun yang hadir di sini, siapa saja yang mau menziarahi makam Rasulullah dan pergi, paling enggak pergi juga ke Mekah. Karena kalau ke Madinah pasti ke Mekah, ya. Ya Rabb, takdirkan aku bisa mendatangi baitmu dan bisa menziarahi Rasulmu Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk sama-sama kita membaca doa. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal muazzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'amin bi ahsanil hal. Ya Allah, rezekikan kami untuk bisa menziarahi bait-Mu yang mulia dan bisa menziarahi makam Rasul-Mu yang Engkau muliakan. Fi kulli 'am, setiap tahun, bi ahsanil hal, dengan sebaik-baiknya keadaan. Amin ya Rabbal Alamin. Wah, siap-siap nih nanti umroh, siap-siap nanti haji insya Allah. Aku bangga menjadi umat Nabi Muhammad. Bangga. Seorang muslim, siapapun dia, kecil maupun besar, perempuan maupun laki-laki yang mengaku beriman kepada Allah, sudah bersyahadat 2 kalimat syahadat, maka wajib untuk bangga menjadi umat Nabi Muhammad. Sekarang timbul pertanyaan, emang kita bangga kepada Nabi Muhammad? Memang apa kelebihan menjadi umat Nabi Muhammad? Ayo, kelebihannya apa? Ayo menjadi umatnya Nabi Muhammad. Saya mau munculkan kebanggaan itu dengan saya menampilkan beberapa slide berikut ini. Yang pertama,
Kita harus bangga menjadi umat Nabi Muhammad. Karena umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling disayang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh gitu, Rasulullah katakan, ya, Rasulullah katakan, ummati ummatun marhumah. Umatku adalah umat yang paling disayang. Laisa 'alaiha adzabun. Bentuk kasih sayang Allah kepada umatku apa? Kata Nabi Muhammad. Laisa 'alaiha adzabun fil akhirah. Maka nanti di akhirat dia nggak punya azab. Tidak diazab. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka umatku tidak akan pernah dapat azab nanti di akhirat. Terus, azabuha fid dunya. Sedangkan azabnya itu, siksaannya itu di dunia. Apa di dunia? Al-fitan, banyak fitnah-fitnah. Banyak wazalazil, dan banyak gempa bumi, dan banyak musibah-musibah di alam, di bumi ini. Wal qatl, dan pembunuhan. Makanya banyak kaum muslimin, banyak yang diadu domba, timbul fitnah kemana-mana. Karena itulah bentuk azabnya, ujiannya dari Allah, sehingga nanti di akhirat tidak menemui azab lagi. Ummatun marhumah, umatku adalah umat yang paling disayang sama Allah. Satu, menjadi bangga menjadi umatnya Nabi Muhammad, karena umatnya Nabi Muhammad adalah umat yang paling disayang sama Allah. Satu. Yang kedua, kenapa kita harus bangga menjadi umatnya Nabi Muhammad? Karena umat Nabi Muhammad yang terakhir di dunia ini, umat Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, terus Ibrahim, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, terus umat yang paling terakhir, umatnya Nabi Muhammad. Tapi umat yang terakhir, dia namun paling duluan nanti masuk surga di akhirat. Di saat manusia semuanya akan dikumpulkan dari seluruh umat-umat yang terdahulu. Umat Nabi Muhammad, umat yang terakhir ini adalah umat yang paling duluan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nahnul awwalun, nahnul akhirun, al-awwaluna yaumal qiyamah. Kita ini umat yang terakhir, kata Nabi Muhammad. Tetapi kita yang akan dahulu nanti masuk ke dalam surga Allah. Masya Allah. Jadi kita ini masuk ke dalam surga Allahnya lebih duluan dibandingkan daripada umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Ibrahim, dan umat-umat yang lainnya. Masya Allah. Maka kita harus bangga menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kemudian, kenapa kita bangga menjadi umat Nabi Muhammad? Karena umat Nabi Muhammad itu yang paling banyak nanti di surga memenuhi ruangan-ruangannya. Masya Allah, Masya Allah. Kok bisa kayak begitu? Iya, ya. Kata Nabi Muhammad, ahlul jannati asyiruna wa mi'asaf. Sesungguhnya nanti di surga itu ada 120 barisan. Orang yang antri 120 barisan. Masya Allah. Famanuna minha min hadhil ummah. Sesungguhnya nanti yang 120 itu, dari 120 itu ada 80 barisan dari umatku. Masya Allah. Wa arba'una min sairil umam. Baru deh sisanya dari umat-umat yang terdahulu. Makanya kalau kita bikin diagramnya kayak begini. Nah, yang putih itu bukannya umat Nabi Muhammad, umat nabi-nabi terdahulu. Tapi yang hijau itu umatnya Nabi Muhammad. Di surga dipenuhi oleh umat Nabi Muhammad SAW. Maka berbanggalah menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Baik. Kemudian yang selanjutnya, umat yang paling banyak diberikan syafaat, bahkan malaikat memberikan syafaat. Para nabi-nabi yang sebelumnya memberikan syafaat. Bahkan kita, di antara kita dengan saudara kita nanti akan saling memberikan syafaat. Subhanallah. Jadi syafaat itu apa? Banyak ditolong nanti di padang mahsyar nanti insya Allah. Ya, baik, kita lanjutkan saja. Makanya nih, kepada murid-murid Syafana Islamic School yang punya program menghafalkan Al-Quran. Ingat, kalian harus semangat. Kalian bukannya hanya sekedar mendapatkan syafaat dari Al-Quran dan syafaat dari Rasulullah, tapi juga kalian bisa memberikan syafaat kepada keluarga kalian. Masya Allah, para penghafal Al-Quran ini memberikan syafaat gimana caranya? Nih kata Rasulullah, man qara al-Quran, siapa yang membaca Al-Quran, wa hafizahu, dan dia terus-menerus mencoba menghafalnya sampai dia tergolong hafiz. Masya Allah.
Apa yang terjadi? Adqalahullahul jannata. Allah kemudian jamin dia akan masuk surga karena di dalam dirinya ada hafalan-hafalan Al-Qur'an. Udah cukup sampai di situ? Enggak. Ternyata lanjut Rasulullah mengatakan, wa syaffa'ahu fi 'asyratin min ahli baitih, dan dia diberikan kemampuan atau diberikan izin dari Allah untuk memberikan syafaat, untuk menggiring keluarganya, untuk menggiring orang tuanya. Berapa orang? Berapa orang? Jatahnya 10. Berapa nih 10 ya? 5, 10. Fi 'asyratin min ahli baitih, dari keluarganya, 10 dari keluarganya. Kulluhum taujabu annar, padahal keluarganya itu yang 10 tadi itu, mereka itu gara-gara amalan buruk, gara-gara banyak dosa, akhirnya mereka masuk neraka duluan. Nggak taunya ditolong gara-gara ada keluarganya, dari keluarganya itu seorang hafiz. Subhanallah. Paling enggak, kalau sudah hafal Al-Quran kan, itu orang tuanya yang membiayai, yang memberikan semangat untuk menghafalkan Quran. Masa ia nggak kebawa? Ya, subhanallah. Maka dari itu semangat. Ingat loh pesan saya, menghafalkan Al-Quran itu gampang. Menghafalkan Al-Quran itu mudah. Yang susahnya apa? Yang susahnya adalah memurojaahkannya. Sebab dengan murojaah, diulangi lagi. Ternyata orang bisa menafsirkan Al-Quran gara-gara murojaah. Orang bisa mendapatkan ilmu yang betapa dahsyatnya besarnya gara-gara murojaah. Gara-gara murojaah, dia banyak sekali bisa berbahasa Arab dan nahwu dan shorof karena dia banyak murojaah. Jadi murojaah itu banyak sekali kebaikan-kebaikannya. Subhanallah. Ya, baik, kita lanjutkan. Ya, terakhir, kenapa kita harus bangga menjadi umatnya Nabi Muhammad? Terakhir, karena nanti di akhirat, setelah kita melampaui semuanya, nanti akan ada telaga. Telaga itu kayak danau, airnya jernih, sejernih susu, Masya Allah. Sejernih air yang sangat enak diminum, Masya Allah. Dan telaganya Nabi Muhammad SAW adalah telaga yang paling luas. Siapa saja yang minum dari telaga itu, maka dia tidak akan pernah merasakan haus selama-lamanya. Subhanallah, Masya Allah. Kita akan disambut sama Rasulullah. Bahkan para sahabat-sahabat Rasulullah kemudian bertanya, wahai Nabi Muhammad, nanti di akhirat itu kami bisa mengenal engkau. Kan banyak umat itu, banyak manusia-manusia dari sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir akan dikumpulkan. Bagaimana engkau bisa mengenali kami, wahai Nabi Muhammad? Akhirnya Nabi Muhammad kemudian mengucapkan, aku dengan mudah bisa memanggil umatku karena ada sign. Karena ada tanda di keningnya, ada tanda di jidatnya, bersinar. Masya Allah. Dan tangannya juga bersinar. Ghurran muhajjilin, di dalam hadis yang sahihnya disebutnya ghurran muhajjilin. Ghurran mirip seperti kuda yang di dahinya, di jidatnya tuh lihat tuh di gambarnya ada warna putih. Jadi kalau orang tuh ngelihat kuda, banyak kuda, yang paling ditandain, yang paling gampang menandainya adalah di keningnya ada apa sih namanya tuh, ada putih-putihnya. Masya Allah. Ghurran muhajjilin, bercahaya. Jadi tangannya bercahaya. Mudah bagi Nabi Muhammad SAW. Dari mana tanda-tanda itu? Min atharil wudu. Dari bekas wudu. Orang yang wudu, makanya wudunya diperbagus. Makanya wudunya jangan buru-buru. Wudunya dinikmatin pelan-pelan. Karena itu akan dapat memberikan kita tanda. Menjadikan tanda nanti yang dikenali oleh Nabi Muhammad SAW. Baik. Siapa itu putra-putri Nabi Muhammad SAW? Kita sudah membahas ini. Saya akan mereview sedikit dan langsung ke pokok berikutnya ya. Baik, saya tes dulu nih anak-anaknya. Pertanyaan, berapa jumlah istri Nabi Muhammad? Ayo yang kemarin. Ayo yang kemarin, istri Nabi Muhammad, jawabannya ada berapa? Ayo, pokoknya ingetin loh. Nanti ada tesnya, ingetin. Ada berapa? Ada 15 ya. Jadi ada 15. Tapi yang paling penting adalah Nabi Muhammad itu istri-istrinya disebut apa ya? Istrinya, misalnya Siti Khadijah, Siti Aisyah, disebutnya apa? Disebutnya dengan Ummul Mukminin. Itu kalau satu orang. Kalau semuanya disebutnya Ummahatul Mukminin. Ya, ingetin baik-baik itu ya.
Baik, ini dia nama-nama kita sudah membahas waktu kemarin ini ya. Ada yang bahkan gagal jadi ummahatul mukmin, tapi saya tetap hitung karena mereka ada dalam sejarah. Baik, pertanyaan yang berikutnya. Jumlah anak Nabi Muhammad berapa ya? Ayo, masa yang nggak tahu? Ayo. Kemarin kan kita sudah ikutin kajian tuh. Masa iya lupa dengan jumlah Nabi Muhammad berapa jumlah anaknya? Ayo. Ayo dong, anak-anak Syafana Islamic School. Ayo. Berapa jumlah anak Nabi Muhammad? Kita jawab. Ingat loh, tadi istri-istrinya, sekarang anak-anaknya. Ya. Jumlahnya ada 7, ya, ada 7 orang, ya. Dari 2 ibu. Yang pertama dari Siti Khadijah, yang kedua dari Siti Maryam Al-Qibtiyah, hanya 1 orang, ya. Dan yang 6 itu Al-Qasim, Abdullah, kemudian yang perempuan Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulthum, kemudian yang terakhir ayo siapa? Fatimah Az-Zahra, Fatimah, ya, Fatimah. Yang satu lagi yang laki-laki dari Siti Maryam, siapakah dia? Ibrahim. Coba saya mau delete lagi dulu. Coba siapa? Yang pertama yang laki-laki Al-Qasim, yang kedua Abdullah, terus yang perempuan ada 4. Siapa dia? Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulthum, kemudian Fatimah. Yang terakhir yang anak dari ibu yang lain adalah Ibrahim. Baik, Ibrahim. Kita sudah membahas ini. Tapi yang harus dipertajam adalah, coba, ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul surat Al-Kautsar. Ini ayat atau surat, ini turun gara-gara anaknya Nabi Muhammad. Siapa ya? Ya, siapa? Gara-gara 2 anak laki-laki pertamanya Nabi Muhammad, yaitu Al-Qasim dan siapa ya? Siapa? Abdullah. Ya, Abdullah. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ngomongin tentang abtar. Yang pertama ngomongin tentang abtar. Abtar itu orang yang terputus, sebab orang-orang Arab pada saat itu ngejek Nabi Muhammad. Si Muhammad itu punya anak 2 laki-laki, hebat bener, tapi sayang dia terputus. Gara-gara siapa yang meninggal? Yang namanya Al-Qasim dengan Abdullah. Makanya dia diejek, meninggal. Dia 2 anaknya, makanya terputus. Al-Abtar, ingatin Al-Abtar, yang terputus, diejek. Ini adalah ejekan dari orang-orang Quraisy Makkah yang waktu itu selalu menghina Nabi Muhammad SAW. Akhirnya di dalam surat ini dibantah. Siapa itu dia yang membantahnya? Allah. Inna a'tainakal kautsar. Hei Muhammad, sesungguhnya kami memberikan kamu nikmat yang melimpah. Jangan cuma melihatnya anak, rezeki anak aja, nikmat anak, nikmat banyak anak, nikmat. Tapi kalau mereka meninggal ya udah nggak apa-apa. Tapi kamu jangan lupa ada nikmat-nikmat yang melimpah yang lainnya selain anak. Jadi Nabi Muhammad dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kamu jangan bersedih kalau anak-anak kamu meninggal, masih banyak nikmat-nikmat yang lain. Nah, kemudian fasholli li rabbika wanhar. Bagaimana kamu bersyukur karena diberikan nikmat yang banyak? Salat. Karena salat itu cara yang paling terbaik untuk bersyukur. Makanya kalau orang yang nggak sholat, berarti dia itu orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Siapakah yang abtar, wahai Muhammad? Bukan kamu yang abtar, bukan kamu yang terputus, tapi mereka yang membenci kamu, yang mengolok-olok kamu lah yang mereka abtar. Dibalikin sama Allah, ya. Olok-olokannya itu dibalikin sama Allah. Jadi Al-Kautsar, asbabun nuzul, jatuh karena kematian anaknya Nabi Muhammad, yaitu Al-Qasim dan Abdullah. Ya, terakhir yang kemarin tuh. Matahari, gerhana matahari, sejarahnya sholat gerhana. Gara-gara kematian siapa ya? Gara-gara kematian anaknya yang bernama siapa? Ibrahim, ya. Ya, gara-gara Ibrahim, akhirnya ada gerhana matahari, ya, gerhana matahari. Baik, kita lanjutkan.
bagaimana kehidupan putri-putri Nabi Muhammad. Kita waktu kemarin baru sampai Zainab. Siapa putrinya? Zainab, Ruqayyah, terus siapa lagi? Ummi Kulthum dengan Fatimah. Baik. Zainab sudah ya kemarinnya. Saya akan review sedikit aja dengan cara cepat ya. Karena masih ada pembahasan berikutnya. Zainab itu dia hebat banget ya. Jadi beliau hidupnya menderita karena keimanan. Jadi kecintaannya kepada ayahnya, kecintaannya kepada Islam membuatnya jadi menderita. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan bahwa nanti Zainab ini akan menjadi salah satu pemimpin bidadari-bidadari surga. Subhanallah. Ya, baik. Zainab, putri yang paling pertama adalah Zainab. Dan Zainab ini memberikan cucu-cucu tersayang kepada Nabi Muhammad, namanya Ali. Yang kedua namanya Umamah. Ali namanya, kemudian Umamah ya, cucu-cucu beliau. Ingat yang kemarin ya, kalung kesayangannya untuk menebus suaminya. Dia menikah dalam kondisi mereka masih belum ada kenabian dan kerasulan. Kemudian akhirnya ketika Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul, yaitu ayahnya, maka beliau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Suaminya diajak nggak mau, sampai akhirnya suaminya ikut perang. Akhirnya suaminya menjadi tawanan perang. Akhirnya ditebuslah oleh sang istri, yaitu Zainab. Ternyata dengan sebuah kalung, dan kalungnya itu berasal dari bunda atau pemberian atau hadiah dari Siti Khadijah. Makanya Rasulullah SAW bersedih banget. Akhirnya Rasulullah kemudian membebaskan siapa dia, suaminya ya, suaminya. Maka dibebaskannya. Kemudian pelajaran yang penting lagi apa dia? Cara memandikan jenazah ya. Zainab meninggal lebih dahulu dari Nabi Muhammad. Kemudian Rasulullah kemudian memandikan jenazah, mengajarkan bagaimana cara memandikan jenazah. Ya, bagaimana caranya? Caranya jangan sampai kalau jenazahnya perempuan ya dimandikan oleh orang yang perempuan. Jangan sampai dimandikan sama yang laki-laki. Begitu juga sebaliknya. Ini kemarin heboh di berita di Medan, heboh jenazah perempuan dimandikan oleh 4 petugas pria di rumah sakit umum daerah. Masya Allah. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka nggak tahu tuh, nggak belajar, mirip seperti kita nih. Kalau kita sudah tahu bahwa Nabi Muhammad menyuruh mereka para wanita untuk memandikan jenazah Zainab. Rasulullah SAW itu Nabi, kenapa nggak memandikan? Karena jenazahnya perempuan, walaupun dia anaknya, maka yang harus memandikan jenazah adalah perempuan juga. Dan bagaimana cara memandikannya? Dengan bilangan-bilangan yang ganjil. Bisa 9, bisa 7, bisa 5, bisa 3, bisa 1. Diganjilin. Subhanallah. Baik. Nah, pelajaran yang penting lagi, ternyata dari peristiwa Zainab ini kita jadi tahu, kita ini dikasih nikmat hidup. Ada lagi nikmat sehat, ada lagi nikmat rumah, nikmat kendaraan, nikmat sekolah. Masya Allah. Ternyata sekolah kalian itu sekolah yang bagus. Gak semua orang bisa menikmati Syafana Islamic School. Masya Allah. Nikmat itu. Kemudian nikmat nikmat makanan dan minuman. Masya Allah. Tapi di antara nikmat yang kita sebutin ini, nikmat apa yang paling terbesar ya? Nikmat apa yang paling tertinggi? Dari pelajaran Siti Zainab kita bisa mendapatkan ternyata nikmat yang terbesar dan tertinggi yang nomor 1 adalah nikmat iman dan Islam. Maka dari itu jangan pernah kita mati kecuali dalam kondisi beriman. Ya, baik. Kita lanjutkan aja. Ini adalah kisah kenapa kita harus mempertahankan keimanan kita. Ini ada sebuah kisah. Ternyata iman itu yang paling terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan nikmat kepada hambanya. Kenapa ya? Ini siapa ya? Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad SAW. Beliau itu ketika sakaratul maut udah mau meninggal, Rasulullah dikabarin, "Hei wahai Muhammad, itu pamanmu yang mengurus kamu dari sejak kecil sampai ke dewasa sampai saat ini. Itu sedang sakaratul maut." Akhirnya Nabi Muhammad menghampirinya, ternyata benar.
pamannya itu yang sangat dia cintai itu sedang sakaratul maut. Melihat kondisi kayak begitu, akhirnya Nabi Muhammad SAW katakan, "Ya am, wahai pamanku yang aku cintai, qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah." Satu kalimat aja pamanku, akan aku bela engkau di hadapan Allah nantinya. Disuruh masuk Islam, selama ini ternyata belum masuk Islam. Nabi Muhammad mendawahinya berkali-kali, tapi belum juga berhasil. Dan sampai beliau sakaratul maut pun tidak berhenti-berhenti Nabi Muhammad mengajaknya. Pas mau ngucapin, nggak taunya di sampingnya ternyata ada dua orang saudaranya. Ada Abu Jahal dengan Abdullah bin Abi Umayyah. Masya Allah. Mereka ini jahat dan mereka ini sangat-sangat membenci Nabi Muhammad SAW. Akhirnya pamannya disuruh mengucapkan la ilaha illallah, langsung mereka mengucapkan, "Hei Abu Talib, jangan mau engkau Abu Talib. Targhibu an millati Abdul Muttalib. Apakah kamu mau meninggalkan agama nenek moyang kita? Mau masuk Islam kamu? Jangan mau Abu Talib, jangan mau." Akhirnya dia diurungin. Fa'ada Rasulullah SAW, fa'ada. Diulangin lagi sama Nabi Muhammad. Qul la ilaha illallah, paman, sebutin. Baru ngucapin kayak gitu, dihantam lagi sama saudara-saudaranya. Akhirnya famata Abu Talib. Dia meninggal tanpa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Menangis Nabi Muhammad sejadi-jadinya. Menangis Nabi Muhammad. Kenapa? Ini kurang apa lagi? Harusnya yang paling pertama kali masuk Islam adalah Abu Talib. Dia ini pamannya yang ngurusin dari kecil. Bahkan ayahnya Nabi Muhammad belum pernah berjumpa. Nabi Muhammad inilah yang selalu mencintai. Dan Abu Talib ini mencintai Nabi Muhammad. Masya Allah. Dijaga, seandainya nggak ada Abu Talib, maka Nabi Muhammad sudah terbunuh dari sejak dulu. Makanya nih, para ulama mengatakan, kalau seandainya seluruh kiai-kiai, seluruh ustadz-ustadz, seluruh syekh-syekh, habib-habib dikumpulkan yang berdakwah dalam Islam dibandingkan dengan jasanya Abu Talib, nggak ada apa-apanya. Karena saking berjasanya Abu Talib. Masya Allah. Tapi kenapa kok dia nggak masuk Islam? Kenapa dia nggak mengucapkan la ilaha illallah? Karena nggak diberikan nikmat sama Allah. Makanya tidak semuanya bisa diberikan nikmat sama Allah. Makanya sedih Nabi Muhammad SAW sambil mengucapkan, la astaghfironna laka ma lam unha angka. Wahai pamanku yang baru saja meninggal dunia, akan aku doakan engkau selalu supaya engkau dimaafkan sama Allah sampai sebelum aku dilarang sama Allah untuk mendoakan engkau. Turunlah ayat Al-Quran. Ayat Al-Qurannya turun. Maka lin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak pantas dilakukan oleh seorang nabi, juga dilakukan oleh orang-orang yang beriman untuk mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia itu bukanlah orang Islam, walau kanu uli qurba, walaupun mereka orang yang engkau cintai dari karib kerabat. Jadi kalau orang yang sudah meninggal dunia, nggak bisa, dia tidak beriman sama Allah, ya dia nggak bisa didoain supaya dia dimaafkan sama Allah, nggak bisa, ya nggak nyambung. Karena kita minta sama Allah yang untuk dia, sedangkan dia tidak percaya sama Allah. Nah, nggak nyambung. Jadinya tidak bisa lagi. Haram hukumnya mendoakan orang-orang yang kafir yang sudah meninggal dunia. Pertanyaan, kalau yang masih hidup boleh nggak kita doain? Boleh. Kita doain mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan kesehatan, kita doakan panjang umur dan lain sebagainya. Boleh. Tapi kalau mendoakan kalau sudah meninggal dunia, maka di stop. Nggak bisa lagi didoakan macam-macam karena mereka sudah tidak percaya sama Allah. Jadi kesimpulan dari hadis ini adalah, ingat bahwa tidak semua orang yang beriman itu dipilih sama Allah. Kita ini menjadi orang yang dipilih sama Allah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutin. Maka dari itu, jangan lupa bahwa sesungguhnya kita harus menjaga iman. Bagaimana caranya menjaga iman? Dengan sholat. Kalau orang yang nggak sholat berarti imannya nggak terjaga, hati-hati ya, hati-hati.
Ya, makanya banyak sekali orang-orang yang sudah mereka tuh meninggalkan agama, bahkan di selebritis, ya. Makanya saya tampilkan ini, berapa banyak orang yang selebritis mereka itu keluar dari Islam. Apa sebab? Cek, mereka ternyata nggak pada sholat. Makanya untuk menjaga keimanan kita, maka sholatlah, ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah Ruqayyah dan Ummi Kulthum. Mereka tuh bernasib sama, ya, bernasib sama, hampir sama, ya, hampir sama. Zainab sudah, Ruqayyah dan Ummi Kulthum. Ruqayyah dan Ummi Kulthum, ya. Ruqayyah dan Ummi Kulthum ini anak yang kedua dan yang ketiga. Umur mereka sangat-sangat beda, tidak beda jauh, ya. Seperti ini, ya, mereka tuh bagaikan kembar, ya, bagaikan kembar. Anak perempuan dua, ya, bagaikan seperti kembar. Umurnya hanya beda 1 tahun, ya. Orang tuanya sama. Orang tuanya siapa? Nabi Muhammad dan Siti Khadijah, ya. Kemudian karena mereka dididik sama Nabi Muhammad dan Siti Khadijah, akhlaknya pun sama, lemah lembut, orangnya sangat baik. Ketika mereka sudah dewasa, mereka dinikahkan sama orang-orang adik kakak juga, ya. Makanya mertuanya pun sama. Siapa mertuanya? Abu Lahab dan Ummu Jamil. Nanti kita akan lihat, ya. Jadi suaminya siapa dia suaminya? Adik kakak juga, ya. Adik kakak juga, anak-anaknya dari Abu Lahab dan Ummu Jamil, ya. Kemudian nanti ketika mereka sudah diceraikan sama mereka, ya, sama anak-anaknya Abu Lahab, mereka akhirnya dinikahkan sama Utsman bin Affan. Walaupun tidak berbarengan, tapi mereka itu dinikahkan, ya, dinikahkan. Yang pertama karena dinikahkanlah Siti Ruqayyah kepada Utsman. Ruqayyahnya meninggal, akhirnya Ruqayyahnya kemudian digantikan oleh Ummi Kulthum, ya, sama Ummi Kulthum, ya. Baik. Kita lanjutkan lagi, Abu Lahab. Masya Allah. Siapa itu Abu Lahab? Kenapa kok penting banget? Karena berhubungan dengan anak-anak Nabi Muhammad. Masya Allah, Abu Lahab itu nama aslinya itu Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Jadi pamannya persis Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Nah, kunyahnya itu kenapa dia itu disebutkan Abu Lahab? Lahab itu api, karena dia tuh temperamen, orangnya suka marah, ya. Kalau dia ngomong, mukanya merah, makanya disebutnya Abu Lahab. Punya istri namanya Ummu Jamil. Ummu Jamil ini disebutnya Hammalatal Hatab. Hammalatal Hatab. Siapa itu Hammalatal Hatab? Orang yang suka membawa kayu bakar. Maksudnya kayu bakar, kayu-kayu yang berduri, karena sering mencelakai Nabi Muhammad dengan membuat ranjau, ya, di jalanan di mana Nabi Muhammad sering jalan. Akhirnya Nabi Muhammad berkali-kali dia kena ranjau itu, akhirnya Nabi Muhammad sering sekali terluka dengannya, ya. Ada lagi yang mengatakan Hammalatal Hatab itu di kalungnya banyak sekali emas, ya, perhiasan. Si Ummu Jamil ini kalau pakai perhiasan karena pengen menampakkan dengan kesombongan. Masya Allah, makanya banyak nih emak-emak sekarang. Ini foto-foto yang emak-emak di sosial media, ya, di Twitter, mereka tuh meriak, ya, membangga-banggakan emas yang mereka miliki. Ingat loh, itu adalah sifatnya Ummu Jamil, sifatnya Ummu Jamil. Dan dia, Ummu Jamil ini dengan Abu Lahab sering sekali melempari Nabi Muhammad SAW yang bisa menghinakan Nabi Muhammad dan melukainya. Masya Allah. Makanya mereka akan dibalas dengan api yang bergejolak juga. Itulah asbabun nuzul dari surat Al-Lahab, ya, surat Al-Lahab. Nah, Nabi Muhammad SAW bayangkan 2 kali menikahkan anaknya dengan putra-putra Abu Lahab ini. Kenapa? Biar dekat hubungannya, ya, biar dekat. Sekali aja udah jadi saudara, apalagi 2 kali. Jadi mereka itu sangat dekat sekali hubungannya. Kenapa? Karena Abu Lahab itu sangat cinta kepada Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad jadi Nabi dan Rasul. Jadi Ruqayyah dinikahkan dengan putranya Abu Lahab namanya Utbah. Ya, kemudian Ummu Kulthum dinikahkan dengan putranya yang namanya Utaibah, ya. Nah, Masya Allah, setelah turunnya Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sampai akhir, langsung pada panas semuanya. Ummu Jamilnya panas, Abu Lahabnya panas, marah kepada Nabi Muhammad. Akhirnya dia bilang,
kepalaku ini tidak halal bagi kamu, anak-anakku, sebelum engkau menceraikan putri-putri Muhammad. Akhirnya mereka itu baru saja dinikahkan, nggak taunya dicerai. Menangislah mereka, Masya Allah. Ternyata Nabi Muhammad itu orang yang dicintai loh, ya. Sebelum Nabi Muhammad jadi Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad itu orang yang dicintai. Ini menunjukkan Nabi Muhammad akhlaknya sangat mulia. Apa contohnya? Contohnya adalah Nabi Muhammad itu, ya, kalian kalau misalnya melihat Arab di pembesar Quraisy itu banyak hartanya, ada emas, ada uang, ada segala macam. Itu mereka bingung naruhnya di mana, belum ada bank. Akhirnya mereka menitipkan di rumah Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika Nabi Muhammad hijrah, hebatnya nih, mereka udah benci sama Nabi Muhammad. Mereka sudah mau membunuh Nabi Muhammad, tapi harta mereka masih ada di rumah Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad ketika hijrah menyuruh Ali radhiyallahu an untuk menyerahkan harta-harta mereka. Subhanallah, padahal harusnya diambil aja tuh hartanya ya. Mereka udah jahat ini sama Nabi Muhammad. Mereka sudah jahat dan sudah melakukan sesuatu perbuatan yang sangat dilanggar sama Allah, harusnya ambil aja. Tapi tidak dengan Nabi Muhammad. Dipulangin semua harta-harta yang dititipkan. Subhanallah ya. Baik. Menangislah Siti Ruqayyah karena diceraikan. Menangislah Ummul Kulthum karena diceraikan. Ya, karena dengan cara yang sangat hina sekali. Akhirnya demi semua ini karena demi untuk mempertahankan keimanan. Ya, nggak taunya sengsara membawa nikmat. Nggak taunya setelah Siti Ruqayyah kemudian menangis sedih karena dicampakkan oleh kedua mertuanya itu. Akhirnya dia dinikahkan oleh Nabi Muhammad dengan sahabat yang mulia, namanya adalah Utsman bin Affan, ya, Utsman bin Affan. Singkat cerita, saya mau fokus di Fatimah insyaallah sebentar lagi. Ya, singkat cerita, Masya Allah, Ruqayyah kemudian punya anak namanya adalah Abdullah. Nah, kemudian dia hijrah. Kemana hijrahnya? Kedua tempat. Namanya adalah di Habasyah. Ya, Habasyah itu di Ethiopia. Kemudian baru dia di sana enak, akhirnya kemudian dia pulang ke Mekah, nggak taunya kirain di Mekah semuanya orang sudah beriman kepada Allah, nggak taunya makin jahat mereka. Bahkan mereka itu terancam nyawanya. Akhirnya Rasulullah menyuruh mereka hijrah ke Madinah. Makanya Ruqayyah itu disebutnya dengan Dzatil Hijratain, yaitu orang yang pernah berhijrah 2 kali. Nah, nggak taunya selang nggak berapa lama kemudian setelah hijrah, mereka meninggal dunia. Nah, Siti Ruqayyah kemudian meninggal dunia, akhirnya kemudian dinikahkanlah sebagai penggantinya dengan Siti apa? Siti Ummi Kulthum. Jadinya Utsman bin Affan dia menikahi 2 istri, ya, dua putri Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah Ruqayyah, kemudian memiliki anak namanya Abdullah. Kemudian cahaya yang kedua adalah Ummi Kulthum. Tapi sampai akhir hayatnya, Ummi Kulthum kemudian tidak memiliki anak dengan Utsman bin Affan. Baik, yang terakhir. Ya, yang terakhir adalah Siti Fatimah radhiyallahu anha, ya, radhiyallahu anha. Siti Fatimah. Siti Fatimah itu putri bungsunya Nabi Muhammad, orang yang paling dicintai. Bahkan ini adalah putri yang terakhir yang dia itu meninggal setelah Nabi Muhammad meninggal. Itu dari Nabi Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulthum meninggal sebelum Nabi Muhammad meninggal, kecuali Fatimah radhiyallahu anha. Beliau adalah wanita yang termulia. Wajahnya, tingkah lakunya, perilakunya semua mirip sama Nabi Muhammad SAW. Ya, dan beliau paling banyak menghibur Nabi Muhammad. Dan beliau mendampingi ayahnya di dalam dakwah. Ya, Masya Allah, ya. Baik, ini dia kemuliaan Siti Fatimah. Yang pertama, Siti Fatimah itu pemimpin wanita di surga nantinya. Masya Allah, Siti Fatimah ya. Kata Nabi Muhammad, afdalu nisa'i ahlil jannah. Ada nanti akan menjadi pemimpin mereka perempuan-perempuan nanti di surga. Siapa itu? Ada 4. Ada 4 apa 5 nih? Kita sebutin. Yang pertama, Khadijah binti Khuwailid. Istri pertamanya Nabi Muhammad SAW, Bunda Khadijah. Yang kedua, disebutin Fatimah binti Muhammad, yaitu Fatimah binti Muhammad. Yang ketiga, Maryam binti Imran, yaitu ibunya Nabi Isa alaihissalam, ya, yaitu namanya Maryam, Siti Maryam.
wa Asiyah binti Mazahim, ya, Muzahim imratu Fir'aun. Istrinya Fir'aun namanya adalah Asiyah. Jadi empat. Salah satunya adalah Bunda Fatimah radhiyallahu anha, ya. Jadi kebanggaan, ya, pemimpin wanita di surga nantinya. Kemudian keistimewaan yang kedua adalah keistimewaan Bunda Fatimah itu mirip banget sama Nabi Muhammad, bagaikan pinang dibelah dua. Makanya Siti Aisyah pernah meriwayatkan, tidak pernah aku melihat orang yang paling mirip perawakannya, caranya ngomong, caranya berjalan, caranya berdiri, bahkan caranya menyampaikan dakwah, kecuali orang itu adalah Siti Fatimah. Jadi Siti Fatimah itu mirip banget sama Nabi Muhammad. Makanya Umar bin Khattab kalau dia kangen sama Nabi Muhammad, makanya dia melihat Fatimah karena saking miripnya dengan Nabi Muhammad SAW. Orangnya paling sabar, orangnya jujur, orangnya juga cerdas, dan orangnya pemberani. Ya, baik. Kemudian selanjutnya adalah keistimewaan Bunda Fatimah itu apa? Paling menjadi belahan jiwa Nabi Muhammad. Ya, maka Nabi Muhammad mengucapkan, siapa saja yang menghina, yang mengejek, yang menyakiti Fatimah, sama saja dia itu adalah menyakiti aku. Dia adalah bid'atum minni. Dia adalah belahan jiwaku. Nabi Muhammad sayang banget. Nabi Muhammad sayang banget sama Siti Fatimah radhiyallahu anha. Nah, keistimewaan yang ini, dia itu paling berani banget membela ayahnya dalam dakwah. Masih kecil, ya Allah, masih kecil banget, tapi dia yang paling membela. Makanya beliau ini pernah dijuluki Ummu Abiha. Dia adalah ibu ayahnya. Kenapa? Karena dia yang banyak menjaganya, dia banyak melindunginya. Abdullah bin Mas'ud pernah menceritakan, itu ayahnya, Nabi Muhammad pengen dipukulin sama kaum Quraisy. Kata Abu Lahab, kata Abu Jahal, kata Abdullah bin Abi Umayyah, kalau nanti kita pukul Muhammad itu, kita pukul langsung dia matiin aja. Masya Allah. Akhirnya terdengarlah kebenaran, Siti Fatimah lagi lewat jalan itu. Dia dengar, langsung dia pulang. Wahai ayahku, jangan engkau pergi kemana-mana, awak ayahku. Sesungguhnya nanti mereka tuh sudah merencanakan mau memukul engkau. Jadi subhanallah, dia ngejagain banget mulai dari kecil. Apalagi ketika Nabi Muhammad dilempari dengan pasir, Nabi Muhammad dilempari dengan debu, sampai kamu bisa bayangin kalau seandainya kepala itu dilemparin sama pasir, mukanya pasti kotor, itu rambutnya pasti kotor. Setelah dilempari itu Nabi Muhammad kemudian pulang. Akhirnya Siti Fatimah lah yang selalu menghibur Nabi Muhammad. Diambilin baskom, ember dari air, kemudian dibersihkan perlahan-lahan. Tenang ayahku, aku akan bersihkan semua kotoran-kotoran dari kepala engkau. Masya Allah, melihat kayak begitu Nabi Muhammad yang tadinya terhina, merasa sedih, Nabi Muhammad terhibur karena Siti Fatimah yang menghiburnya, subhanallah. Dan yang terakhir ketika dilempari dengan perut domba, ya, bayangin orang-orang kafir Quraisy itu setiap minggu dia itu menyembelih kambing atau domba. Dagingnya, badannya itu dipersembahkan buat dewa-dewa. Sedangkan kotorannya biasanya dibuang. Perut-perutnya itu dibuang, ya. Babatnya, isoknya, ya, limpahnya semua dibuang. Kotoran-kotorannya dibuang tuh, ya. Nggak taunya kotoran itu dilemparkan kepada Nabi Muhammad pada saat Nabi Muhammad sedang sholat. Sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan, pada saat dilemparkan itu kotoran di badannya Muhammad sedang sujud, semuanya penuh dengan, mohon maaf nih Bu, dengan kotoran kambing, dengan nya kambing. Masya Allah, ya Rabb. Bayangin tuh, udah bau, udah kotor, udah jelek, Masya Allah, ya Rabbi Allah. Tidak ada satupun yang berani untuk mengangkat itu. Tiba-tiba datanglah anaknya yang kesayangan. Siapa dia? Fatimah. Dia Fatimah, langsung dilemparin di sampingnya, dilemparkanlah semua kotoran-kotoran yang mengenai ayahnya. Akhirnya kemudian dia ambilkan baju yang lebih bersih, kemudian disuruhlah ayahnya untuk menggantinya. Masya Allah. Jadi Bunda Fatimah itu orang yang berani, guys. Jadi kalian beranilah dalam menegakkan kebenaran, ya. Baik. Nah, yang terakhir ya. Keistimewaan Bunda Fatimah itu keturunan Nabi Muhammad semuanya meninggal dunia, kecuali dari keturunannya Nabi Muhammad sampai hari kiamat nanti.
Jadi kalau kita ngelihat ada Habib-Habib, keturunan-keturunan Nabi Muhammad di dunia ini, ya di Yaman, di Maroko, di Jordania, dan di tempat-tempat yang lain, bahkan di Indonesia, mereka itu adalah keturunan dari keturunannya Siti Fatimah radhiyallahu anha. Makanya Nabi Muhammad SAW itu pernah mengatakan, nanti sebelum hari kiamat, nanti akan dipimpinlah oleh kaum muslimin oleh seorang pemimpin, namanya adalah Imam Mahdi. Kita lihat, emang siapa keturunan Siti Fatimah? Anak-anaknya beliau bersama Ali bin Abi Thalib. Ya, suaminya siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya, punya anak ada berapa? Punya anak ada 5. Yang pertama Hasan, Hussein, Muhassan, Ummi Kulthum, dan Zainab. Ya, uniknya nih ya. Jadi namanya sama dengan nama-nama bibinya. Ya, Hasan, Hussein. Kita mengenalnya kan cuma Hasan, Hussein. Hasan, Hussein. Ya, padahal ada 5. Hasan, Hussein, Muhassan, Ummi Kulthum, dengan Zainab. Masya Allah ya. Makanya kata Nabi Muhammad, nanti Imam Mahdi itu dari golongan aku. Al-Mahdiyu min itrati, dia dari keturunan aku. Al-Mahdi itu min waladi Fatimah, dan dia dari keturunannya Fatimah ya. Jadi keturunan Fatimah itu nanti berlanjut sampai akhir hayat, sampai akhir sebelum hari kiamat terjadi nanti insya Allah. Jadi cucu-cucunya Nabi Muhammad itu ada banyak, tapi nanti yang akan menjadi keturunan sampai akhir kehidupan ini adalah dari keturunan Fatimah. Ini dia cucu-cucunya Nabi Muhammad. Dan siapakah itu 2 orang ini yang sering disebutkan? Hasan, Hussein. Hasan, Hussein. Bahkan orang Syiah ini sangat mengagung-agungkan Hasan dan Hussein. Beliau sampai menggambarkan seperti ini nih. Ini adalah Hussein, Sayyidina Hussein, ya, sampai disebutnya Imam Hussein, ya. Siapa dia Hasan dan Hussein ini? Nanti insya Allah kita akan kaji di dalam keturunan-keturunan Rasulullah, yaitu cucu-cucu dan cicit-cicitnya Nabi Muhammad SAW. Sampailah kita mendengar dengan para habaib, ya, para habaib. Di Indonesia juga banyak para habaib. Ada Habib Rizik, ya. Ada Habib Soleh Al-Jufri, ada Habib dan lain sebagainya. Banyak sekali. Mereka itu dari keturunan mana? Dari keturunan Hasan dan Hussein, dan paling banyak adalah keturunan dari Hussein radhiyallahu an. Ya, baik. Insya Allah kita akan melakukan tanya jawab. Silahkan. Itu saja Ustadz. Baik. Terima kasih banyak Ustadz atas penjelasannya yang sangat luar biasa. Dijelaskan secara gamblang, eksplisit, dan sangat jelas. Ini baik para jamaah sekalian, ini kita ada sedikit waktu untuk tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, bisa disampaikan lewat chatnya ya. Ada chat di situ, nanti kolom chat yang ada di Zoom ya. Pertanyaannya bisa nanti singkat dan padat. Namun sebelum itu ada sedikit yang ingin saya simpulkan dari penjelasan yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi. Yang pertama, ini mengenai keharusan untuk mencintai keluarga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah dijelaskan siapa saja keluarga beliau, anak-anaknya. Jadi ada 7 orang anak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ada juga keturunan daripada Rasul dari Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian ada juga poin tadi supaya kita bersyukur menjadi umat Muhammad SAW. Sebab menjadi umat Muhammad berarti kita sudah menjadi umat yang terbaik. Insya Allah nanti kata materi kita tadi akan menjadi umat yang duluan masuk surga meskipun hidupnya di akhir zaman atau umat yang terakhir. Ya. Kemudian sudah dijelaskan juga tadi tentang keutamaan daripada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Barangkali ada yang ingin bertanya, silahkan dikirim lewat chat-chatnya ya. Coba saya cek dulu, mungkin ada yang mau masuk pertanyaannya. Silakan, kalau yang mau bertanya langsung aja. Soundnya diaktifkan, silakan langsung bertanya. Silakan. Mungkin raise hand ya. Kalau nggak bertanya, saya yang bertanya loh. Oh ya baik. Sebentar.
Ini ada satu pertanyaan. Ini mengenai Fatimah. Apa yang mendorong Fatimah untuk membela Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi saudara-saudaranya yang lain? Padahal kan Sayyidah Fatimah masih mempunyai saudara-saudara yang lain, tapi dia mempunyai kelebihan yang luar biasa berupa kegigihan untuk membela Nabi Muhammad. Apakah Fatimah ini mempunyai kekuatan khusus atau ilmu bela diri khusus? Ya, barangkali bisa dijawab nih, Ustaz. Baik, pertanyaannya bagus banget. Kok cuma Fatimah sih yang membela ayahnya, padahal kan anaknya banyak sekali tuh. Di antaranya ada Zainab yang pada saat itu juga usianya juga nggak terlalu jauh. Jawabannya adalah karena Siti Fatimah itu waktu itu masih kecil, usianya sekitar 6 tahunan, 7 tahunan, 8 tahunan. Itu beliau tuh sangat sayang banget sama orang tuanya, ya. Jadi di sini kita dapat kesimpulan Siti Fatimah itu sering main, sering jalan, sering main. Nggak taunya dia mendengar banyak sekali yang berusaha untuk menyakiti ayahnya. Di sini kemudian kita bisa ambil kesimpulan bahwa Masya Allah, perjuangan Siti Fatimah itu dari kecil, bukan pada saat beliau dewasa. Beliau ini bahkan orang yang paling banyak menemani Nabi Muhammad sampai akhir hayatnya. Nabi Muhammad bahkan ketika sedang meninggal dunia, beliaulah yang memegang tangannya Nabi Muhammad SAW. Saking Nabi Muhammad itu sayangnya sama Siti Fatimah, akhirnya Siti Fatimah itu banyak sekali dibanggakan di antara para sahabat-sahabatnya. Jadi kerinduan Nabi Muhammad kepada Siti Khadijah diluapkan kepada anaknya, yaitu Siti Fatimah. Jadi banyak sekali mereka itu anak-anak Nabi Muhammad, anak-anaknya. Tapi kenapa kok Nabi Muhammad yang paling banyak dibela? Karena dia masih kecil waktu itu. Jadi berani banget gitu. Dari kecil aja udah berani benar. Dan pada saat Nabi Muhammad dalam perjanjian-perjanjian, kemudian pada saat sejarah haji, ketika beliau dewasa pun Siti Fatimah banyak membela ayahnya. Jadi Siti Fatimah adalah seseorang wanita yang pemberani. Satu, dia itu berani membela kebenaran. Yang kedua, dia itu selalu taat dan sangat berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kalau sekarang bayangin tuh, orang tuanya padahal udah capek, habis kerja, lelah, harusnya mah supaya kita lebih enak, maka kita suguhkan dia air, tawarkan dia air, itulah yang paling terbaik buat ayahandanya. Mirip seperti Siti Fatimah itu. Jadi Siti Fatimah itu dia berani dari sejak kecil hingga dewasa. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah ketika sakaratul maut lagi udah susah, udah mau meninggal, Siti Fatimah kemudian menangis. Akhirnya Siti Fatimah kemudian dibisikin sama Nabi Muhammad, sini Fatimah, berikan telingamu yang satu. Kemudian akhirnya beginilah Siti Fatimah. Ada apa? Sesungguhnya sebentar lagi aku akan dipanggil sama Allah. Setelah ini tidak ada lagi kesusahan bagiku. Melihat kayak begitu, akhirnya Siti Fatimah makin menjadi-jadi nangisnya. Nangisnya makin menjadi-jadi, ini pertanda bahwa dia akan berpisah dengan ayahanda tercinta. Akhirnya melihat dia menjadi-jadi nangisnya, Siti Fatimah kemudian melihat Nabi Muhammad memberikan isyarat lagi untuk nyerahin kupingnya lagi, telinganya lagi supaya bisa dibisikin. Akhirnya dikasih lagi kupingnya, telinganya. Setelah diberikan telinganya, Nabi Muhammad kemudian membisikkan, "Hei, wahai Fatimah, maukah kamu aku berikan kabar yang gembira bahwa sesungguhnya dari keturunanku orang yang paling cepat menyusul aku sebentar lagi adalah engkau, wahai Fatimah." Setelah dibisikkan kayak begitu, Siti Fatimah langsung tersenyum seakan-akan tertawa. Sampai-sampai Bunda Aisyah yang sedang memangku Nabi Muhammad yang sedang sakarat itu penasaran dia.
Setelah lama kejadiannya Nabi Muhammad setelah wafat, langsung ditanyain, Fatimah, aku penasaran pengen nanya sama engkau. Kenapa? Apa yang dibisikkan oleh Rasulullah sehingga engkau menangis makin menjadi, dan kemudian yang kedua engkau malah tertawa. Masya Allah, itulah yang diceritakan, bahwa sebentar lagi Nabi Muhammad akan meninggal, itulah yang menjadi-jadi dia menangis. Yang kedua adalah dia akan meninggal setelah Nabi Muhammad, dan dia akan orang yang pertama kali menyusul dari keturunannya. Benar, setelah 6 bulan, Nabi Muhammad kemudian disusul sama Fatimah radhiyallahu anha, ya. Jadi Siti Fatimah itu sangat mencintai sekali ayahandanya ini. Maka dari itu, cintailah ayahanda, karena sesungguhnya kedua orang tua itu adalah kunci kita masuk surga. Masya Allah. Ya, Ustadz, ada yang bertanya nih. Oke, ya. Ada lagi Ustadz nih yang bertanya. Sebentar, saya coba cek lagi nih. Ustadz, kita kan tidak boleh mendoakan orang yang tidak beriman, yang sudah meninggal. Bagaimana hukumnya kalau kita tanpa sadar tetap mendoakan mereka karena hubungan keluarga, sahabat baik? Apakah kita berdosa? Baik, pertanyaannya bagus banget ini. Pertanyaannya, apakah kita berdosa? Kalau kita sudah tahu hukumnya, maka kita kalau bisa menghindari. Karena walaupun bagaimana kita lakukan, enggak kita lakukan pun enggak bakal nyambung juga. Kita lakukan sepenuh hati nih. Ya Allah, ayah aku sudah meninggal dunia. Dia ini belum beriman kepada engkau ya Allah, tolong maafkan, tolong. Nggak bakalan nyambung juga, nggak bisa nyambung. Jadi dia berdoa meminta kepada Allah yang Allahnya itu tidak diimanin sama dia. Nah, ini dia nggak nyambung. Bagaimana dengan kondisi kita? Kondisi kita ini, maka kalau nggak sengaja, semua yang nggak sengaja maka maka dimaafkan. Turfa'u ada 3 hal yang engkau tidak terdosa dengannya. Yang pertama, kalau lupa, ya, nggak sengaja. Yang kedua, karena dia tidur sampai dia terbangun. Yang ketiga, dia pingsan sampai dia itu sadar. Maka salah satunya kalau nggak sengaja, ya mau diapain lagi, dia lupa atau dia nggak tahu, maka kalau sudah tahu hukumnya nggak bakalan nyambung juga, ya. Nah, itu dia. Pada saat itu Nabi Muhammad pengen banget mendoakan beliau. Akhirnya ini kalimatnya di dalam bahasa Arab, la astaghfironna laka malam unha angka. Wahai Nabi, pamanku, aku bersumpah, bayang itu, aku bersumpah akan aku doakan engkau siang dan malam supaya engkau dimaafkan sama Allah. Akhirnya turunlah ayat Al-Quran, nggak bakalan nyambung, nggak bisa nyambung. Dan akhirnya untuk menghiburnya, malaikat Jibril kemudian mendekati Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, tenang Muhammad. Engkau bilang aku tenang, gimana aku bisa tenang? Karena ini bermasalahnya keimanannya Abu Thalib, pamanku ini. Tenang, di akhirat dia sudah aman. Kenapa aman? Kok bisa aman? Dia ini di antara semua orang-orang yang disiksa sama Allah di neraka, dialah orang yang paling ringan azabnya. Masya Allah, ringan azabnya. Emangnya azabnya seperti apa? Lanjutlah Nabi Muhammad bertanya. Tenang, Muhammad, azabnya Abu Thalib itu cuma dikasih batu aja. Apa itu batu? Batu kerikil dari neraka yang ditaruh di bawah kakinya. Dari ujung kakinya itu sampai ke atas. Melepuhlah semua darah-darah sampai ke otaknya. Masya Allah, paling ringannya aja segitu. Masya Allah. Ya Allah, na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita terlindung dari siksaan itu. Na'udzubillah. Ya. Baik, barangkali ini soal yang terakhir. Mungkin bisa dijawab dengan singkat dan padat. Apakah anak angkat atau adopsi yang menghafal Quran itu bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya? Orang tua yang tadi. Subhanallah. Anak itu di dalam Islam juga diakui sebagai orang yang bisa memberikan syafaat. Di antaranya apa?
Nabi Muhammad SAW memiliki anak angkat. Siapa dia? Nabi Muhammad memiliki anak, namanya siapa tuh? Namanya Zaid. Sampai anaknya itu kemudian disebutkan dalam Al-Quran secara khusus mengenai tentang anaknya. Jadi anaknya itu bisa memberikan syafaat. Jadi anak itu adalah bukan hanya sekedar anak yang secara darah, tapi juga yang memberikan syafaat itu adalah orang-orang yang kita asuh. Kenapa? Dia bisa menghafalkan Al-Quran karena asuhan kita. Dia bisa menghafalkan Al-Quran. Dia bisa kita biayai, dia bisa sampai menghafalkan Quran. Maka dari itu dia disebutnya Ahlul Bait. Jadi sama aja anggota keluarga juga bisa mensyafaati insyaallah. Subhanallah. Ini kabar gembira ya Ustaz ya bagi siapapun yang membiayai seorang anak untuk menghafal Quran. Ya, Ustaz ya. Bahkan Ustaz, bahkan Ustaz, man ghazza faqat ghaza, ya. Siapa saja yang kepengen mendapatkan syafaat dari yang bukan anak kandungnya, bukan dari anak angkatnya yang para penghafal Al-Quran, maka biayai juga, nafkahi juga, sedekah juga kepada rumah-rumah tahfiz. Rumah-rumah tahfiz, rumah yang menghafal-hafalkan Al-Quran, maka mereka nanti ketika di akhirat nanti kan dikisahkan di dalam banyak hadis-hadis Rasulullah. Hei kamu, silakan orang fakir miskin, masuk kamu ke dalam surga Allah duluan. Enggak, wahai Allah, enggak, aku malu wahai Allah. Kenapa kamu tidak mau masuk duluan? Biarkan mereka itu orang-orang yang kaya raya yang mereka masuk ke dalam surga duluan. Loh kenapa? Kenapa kok kamu disuruh duluan, malah mereka disuruh duluan, malah menyuruh mereka orang kaya disuruh masuk duluan? Karena aku bisa bertahan di dunia, aku bisa melanjutkan kehidupan aku karena sedekah mereka, Masya Allah, sedekah mereka. Apalagi kalau kita, Masya Allah, nanti orang-orang yang para hufaz, itu mereka akan mengadu kepada Allah, wahai Allah, aku akan menggiring mereka orang-orang yang menafkahi. Padahal aku hidup di rumah-rumah tahfiz yang mereka itu dengan secara gratis. Mereka lah orang-orang yang menafkahi dan bersedekah. Masya Allah, Masya Allah. Oke, jadi terima kasih banyak. Insya Allah bisa memberikan mukjizat Insya Allah. Syafaat Insya Allah. Amin. Ini ada lagi kayaknya terakhir tuh. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang menarik. Tapi ini pertanyaannya bagus banget nih. Sudah bagus banget terakhir deh. Saya minta ini terakhir karena menyangkut tentang akidah ini Ustaz. Oke, baik. Itu satu lagi. Bagaimana kita akan menanyakan keimanan orang tua Rasulullah mengingat keduanya belum masuk Islam? Ayo, ini penting banget. Dan kita, itu kan kedua orang tuanya belum masuk Islam. Kemudian mereka itu Abdul Muthalib gimana itu? Masuk ke neraka atau bagaimana itu? Nah, ini pertanyaannya sangat bagus. Dan kebenaran saya sudah mendapatkan, sudah membuat slide-nya. Ini penting banget. Secara singkat saya sampaikan ini Ustadz. Baik, bagaimana kita menyikapinya? Permasalahan. Nih, permasalahannya adalah Abdul Muthalib itu, atau bisa juga Aminah, bisa juga Abdullah, ya. Abdul Muthalib kan kakeknya. Kalau Abdullah ayahnya, Aminah adalah ibunya. Itu kafir atau Islam? Ya, kita rujuk kepada buku tafsir namanya Tafsir Al-Quran Al-Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir. Ya, Ibnu Katsir menjelaskan tentang ini. Mereka itu ketika mengurus Nabi Muhammad SAW, Islam belum turun. Ya, makanya mereka itu disebutnya dengan Ahlul Fitrah. Ya, Ahlul Fitrah. Masa di antara nabi yang satu dengan nabi yang berikutnya. Jadi Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad datang sebagai nabi dan rasul, dia sudah meninggal dunia. Bagaimana mereka itu? Kafir atau Islam? Maka disebutnya dengan Ahlul Fitrah, ya. Ulama memandang Ahlul Fitrah ada dua macam. Ya, ada dua macam, ya. Yang pertama, apakah mereka itu masuk ke dalam neraka atau masuk ke dalam surga, ya? Imam Ibnu Qayyum rahimahullah mengatakan, pendapat yang pertama, mereka akan diuji sama Allah. Nih, kan mereka kan belum ketemu sama ajaran Islam, ya. Maka diuji sama Allah. Kamu mau menerima nggak apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad? Apa kamu tidak akan menerima?
Maka pada saat itu orang yang menerima maka dimasukkan ke dalam surga, tergolong orang-orang yang beriman. Jadi diuji dulu nanti di akhirat, ahlul fitrah itu. Ya. Kedua, makanya ini sesuai dengan dalil Al-Quran yang mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab mereka dan mengklaim mereka adalah kafir sampai diutus mereka akan kami utus seorang rasul. Ya, itu dalilnya. Kemudian pendapat yang kedua, ahlul fitrah itu akan masuk ke dalam neraka Allah. Karena tidak ada sebenarnya ahlul fitrah. Karena sesungguhnya sebelum Nabi Muhammad pun itu di Mekah sudah terbiasa dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan pamannya Siti Khadijah, ya pamannya Siti Khadijah itu sampai membenarkan apa yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi pamannya itu sudah tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah ajaran yang dibawa benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebenarnya informasi-informasi itu sudah banyak. Maka disinilah para ulama terbagi menjadi dua. Kalau saya cenderungnya kemana? Kalau saya cenderungnya tidak langsung mengatakan mereka adalah orang-orang yang langsung masuk ke dalam neraka. Apalagi yang berhubungan dengan kedua orang tua Nabi Muhammad SAW. Mereka itu terpilih dan mereka itu terpilih karena mereka itu adalah manusia-manusia yang suci, manusia-manusia yang sangat baik tentunya. Dan Nabi Muhammad pernah mengatakan, aku adalah manusia yang hasil dari kedua orang tua yang tidak pernah berzina dan kedua orang tua yang tidak pernah menyembah berhala. Jadi mereka itu tentunya adalah aman secara akidah. Ya, jadi kita harus percaya ini. Jadi ini adalah permasalahan yang sangat penting. Jadi gitu ahlul fitrah. Baik, terima kasih banyak Ustaz atas penjelasannya yang sangat luar biasa. Ini tentunya sangat membawa manfaat bagi kita dan banyak pencerahan kepada kita semuanya. Dan sebenarnya kalau dilihat tadi masih banyak yang ingin bertanya. Sudah ada juga pertanyaan yang sudah masuk. Tapi sekali lagi kami mohon maaf mengingat waktu kita sekarang yang sudah memang sebenarnya lewat. Mudah-mudahan ini pertemuan ini bisa dilanjutkan di lain kesempatan. Mungkin sebagai penutup dan doa singkat dipersilakan kepada Ustazuna Al-Mukarram. Oke, baik. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin, nih, tahu nggak? Saya bikin slide, semakin mengkaji tentang sirah, membuka-buka buku sirah. Masya Allah, ternyata banyak sekali kebaikan-kebaikan. Dan banyak sekali kita temukan rahasia-rahasia Rasulullah SAW dalam mendidik anak dan keturunannya. Masya Allah, indah keluarga beliau Rasulullah. Indah bagaimana cara beribadah mereka, indah bagaimana mereka berhubungan dengan sesama manusia. Subhanallah. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kajian ini, kita semakin cinta dengan Nabi Muhammad, semakin taat dengan beliau, dan semakin dipenuhi hasrat dan harapan di dalam hati untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, kami berdoa kepada Engkau. Apa yang kami baca dari ayat-ayat-Mu, apa yang kami kaji dari hadis-hadis Rasul-Mu adalah semata-mata karena kami ingin selalu dekat dengan Engkau, ya Allah. Ya Allah, kami sangat cinta dengan orang yang namanya Muhammad. Kami selalu menyebut-nyebutkan seorang namanya Muhammad. Kami selalu mengikuti dari A sampai Z dengan orang yang bernama Muhammad. Ya Allah, tolong pertemukan kami dengan orang yang bernama Muhammad itu nanti di akhirat. Izinkan kami untuk memeluk tubuhnya yang wangi. Izinkan kami untuk mencium tangannya yang lembut. Ya Allah, kami sangat mencintai beliau sebagaimana kami mencintai Engkau. Ya Allah, paling tidak pertemukan kami dan takdirkan kami untuk bisa mengucapkan salam di depan makamnya, ya Allah.
takdirkan kami untuk bisa pergi ke Mekah dan Madinah sehingga kami bisa menziarahi Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di dalam usia, keberkahan di dalam ilmu. Lindungi kami dan anak-anak dan keturunan kami, seluruh keluarga kami dari penyakit yang berbahaya. Rabbana, yuk sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bersama-sama bersolawat sebagai penutup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian duha kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Adanya kata yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama. Bye bye guys. Warahmatullahi wabarakatuh.